Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa. Hari ini Ibu melihat adik-adik ini letih, lesu, tidak jelas lagi. Baiknya kita main game dulu mungkin atau Tepuk semangat saya, Ibu. tepuk semangat. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin satu orang bisa memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang sudah mengenal Ibu? Belum. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri. Selanjutnya Ibu juga akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri kepada Ibu. Karena Ibu juga belum mengenal adik-adik. Nah, nama Ibu Apriani Oje. Namun adik-adik bisa memanggil Ibu dengan Ibu Lili. Bagaimana? Ya, Ibu. Lili. Jadi kesempatan berikutnya saya berikan kepada adik Joni untuk bergilir untuk perkenalkan nama kepada teman-teman semua dan kepada ibu juga supaya kami bisa mengenal lebih dekat hari ini. Silakan. Baik, Ibu, nama saya Alvita. Ibu bisa panggil Tony Oh, Poni. Asalnya dari mana? dari Atomboy. Makanan khasnya apa? Bose. Bose. Oh, Bose. Poni dari Atambua, makanan khasnya Bose. Oke. Terus selanjutnya, Baik, Ibu. Bisa panggil saya Inalai. baik, makanan khasnya apa di sana? Jalur, Ibu. Orang apa? Tapi Mantap. Di sana, di Kupang sana. Arah-arah Golok gitu. Ya. Oh iya. Terus selanjutnya. Nama saya Maria Natalia, Ibu. Maria Natalia, biasa di siapa? Ini Natalia, Ibu. Natalia. Oh baik. Natalia asalnya dari mana? Rote, Ibu. Rote. Oh, kalau wisata yang terkenal di sana apa? Pantainya, Ibu. Pantai. Oh. Terus itu tuh yang nama pantai yang apa namanya? Orang sering apa namanya? Bule-bule sering apa namanya? Selancar itu pantai apa? Tahu, Ibu, lupa nama, Ibu. Oh, baiklah. Selanjutnya. Ya. Fungsi dari mana nih? Di makanan khas ini itu apa? Ya. Kalau di sana kelimutu. Oh iya, kelimutu. Apakah adik sudah pernah ke kelimutu? Jangan sampai sudah hanya orang Indonesia tapi tidak pernah apa lihat kelimutu. Fungsi dari Ende. Oke, baik, silakan. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Sarati Abdullah. Ibu bisa panggil Sarah. Oh, Sarah. Sarah dari mana? Dari Lembaga. Di sana paus. Paus ya. Kamu pernah ikut? tidak pernah, tidak pernah. Sarah dari Lembaga. Terus kamu di sana makanan khasnya apa? Jagung titi. Yang ini tidak tidak kering. Selanjutnya. Saya itu yang Biasa panggil Evamia. Evamia. Oh, Ya, hanya Evo. Evamia. Asalnya dari mana? Malaka hanya saja di Oh, Malaka. Pernah sudah berapa kali ke Malaka sana? Baru tadi. Dua kali? Aduh, nanti semoga ada kesempatan untuk kembali ke Malaka. Untuk mungkin berlibur kalau memang betah di sini. Baik. Selanjutnya, Ibu merasa adik-adik ini cengar-cengis, lemah lembut, tidak fokus dalam konsen kita. Atau lebih baiknya kita mungkin kasih penyemangat atau kasih hiburan supaya lebih fokus dalam kegiatan konsen itu hari ini. Mungkin satu orang bisa memimpin kita dalam permainan mungkin. Ya, Esti, adik Esti mau silakan. Tepuk semangat. 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 Ih,
Tunggu ibu, pokoknya coba apa? Contoh dulu, Ibu. Contoh Kami terlebih tidak tahu, terlebih ya. dahulu ibu. Ini. Oke, silakan adik SD untuk memberi contoh kepada teman-teman semua. Tepuk semangat, semangat, semangat. Hihi. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, silakan. Kenapa ini? Aduh maaf ibu. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk sama. Tepuk semangat, Semangat. semangat. Hihi. Ulang lagi. Saya rasa masih belum tepuk semangat tapi tidak ada rasa jiwa semangat Iya. dalam diri. Bagaimana? Bagaimana? Coba adik Ina cengas-cengis terus pasti semangat dalam diri. Coba. Ayo main lebih gila semangat. kasih hukuman. Iya. Iya, Ibu. betul. Coba, ayo. Silakan. Tepuk semangat, Semangat. semangat. Luar biasa. Semangat sekali ya. Tapi ibu mau lihat lagi ulang. Belum ada yang semangat. Tadi ibu lihat yang semangat terkoor-koor tuh hanya adik Poni. Coba ada ibu yang lebih semangat dari Iya. kamu. Kita harus semangat. 1, 2, 3, silakan. Tepuk semangat, semangat, semangat. Itu takut juga semangat. Sudah cukup. Kita kembali ke topik kita hari ini ya. Jadi hari ini kita bertemu di sini dengan tujuan untuk melaksanakan konsep di kelompok. Namun sebelumnya ibu mau bertanya dulu, apakah adik-adik mengetahui apa itu konsep di kelompok? Tidak ada gambaran atau tidak pernah mendengar itu? Belum. Konseling kelompok adalah satu proses pertemuan antara ibu atau sebagai konselor atau sebagai guru BK bersama konseli atau adik-adik yang di sini. Nah, kenapa? Untuk melaksanakan kegiatan di mana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh adik-adik di dalam kelompok dengan menjamin kerahasiaan dan adik-adik harus saling mempercayai tanpa ragu untuk menyampaikan pendapat apa yang menjadi masalah adik-adik di dalam konsili kita hari ini. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan mendengarkan beberapa cerita adik-adik tentang masalah adik-adik. Nah, berikan kesempatan kepada dari sebelah adik Femi, untuk menceritakan masalah yang dihadapi oleh adik Femi. Silakan. Masalah saya suka sekali dalam dari ibu begini ibu. Masalah saya itu saya suka sekali dalam kesenian, salah satunya menari. Dari saat yang membuat masalahnya itu ibu, saat saya menari, saya tidak percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Selanjutnya, Kalau permasalahan saya ibu, ketika saya ditunjuk jadi MC, saya tidak percaya diri. percaya diri menjadi MC. Padahal adik-adik ini mempunyai potensi yaitu apa untuk menjadi MC hanya memang kurang percaya diri saja. Selanjutnya, Saya salah jawab, saya sering tulis cerita buku hari. Saya kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri untuk publikasikan. jadi kamu tuh sulit untuk mempublikasikan hasil atau karya tulisan kamu karena kamu merasa kurang percaya diri. Sebenarnya kamu punya potensi itu. Baik, selanjutnya. Baik ibu, masalah saya itu dari dulu saya suka menyanyi, tetapi saya kurang tahu cara mengembangkan potensi yang saya miliki itu seperti apa, karena saya kurang percaya diri. Baik, kurang percaya diri dalam menyanyi. Padahal punya potensi nih. Iya, Ibu. Hanya kurang percaya diri saja, malu dengan orang. Seperti itu. Selanjutnya, Kalau saya ibu, kurang percaya diri dalam bermain musik. main musik. Ya. Jadi kamu punya potensinya. Kamu bisa bermain apa nih? Musik apa nih? Gitar. Gitar. Jadi kamu punya potensi hanya memang tidak bisa untuk mengembangkan itu karena merasa kurang percaya diri.
bagus, hanya memang kamu kurang mengembangkan potensi yang kamu miliki karena rasa kurang percaya diri yang kamu hadapi. Baik, ini ibu kembalikan. Semoga kamu bisa mengembangkan potensi setelah pulang konseling kelompok pada. Baiklah, tenang. Jadi tadi kita sudah mendengar beberapa masalah dari adik-adik sebagai konseling ini. Nah, tadi adik Evonia menjelaskan bahwa masalah dia tentang dia suka menari, namun dia kurang percaya diri. Begitu juga dengan Sarakia yang punya potensi dalam hal melakukan MC, namun dia juga kurang dapat mengembangkan itu karena akibatnya kurang percaya diri. Terus ada adik Nungsi yang sukanya menulis, tapi dia malu untuk mempublikasikan hal-hal yang dia tulis kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang berikutnya ada adik Koni yang dia bisa menyanyi, namun merasa kurang percaya diri, jadi dia sulit untuk mengembangkan potensi. Jadi terus ada adik Ina juga yang suka dengan bermain musik, namun itu tadi kurang percaya diri juga untuk mengembangkan potensi. Terus ada adik Esti, tadi ibu sudah melihat gambarnya cukup bagus memang, tapi adik Esti ini kurang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh adik Esti ini. Nah, jadi kesimpulannya ibu melihat bahwa ada adik-adik ini memiliki masalah yang sama, namun ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk melihat siapa sih yang paling dibutuhkan untuk diselesaikan masalah ini di dalam kelompok, di dalam konseling kelompok ini. Mungkin adik siapa? Saya rasa, ibu rasa silakan berpendapat siapa masalah yang paling urgent atau yang dipilih untuk diselesaikan dalam konseling kita hari ini. Ya. Karena dia tadi menulis, namun dia kurang dapat mengembangkan. Itu satu potensi yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, menurut adik-adik, apakah bersedia untuk adik Mungsi ini menceritakan masalahnya lebih lanjut? Ya, Ibu. Dan menyelesaikan masalah dia? Setuju? Baik, silakan adik Mungsi bisa menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa adik Mungsi tidak dapat mengembangkan potensi yang adik Mungsi miliki. Silakan. Jadi ibu saya sering bisa buat cerita ini, tulis cerita. Hanya saya malu tidak percaya diri untuk publikasikan, takutnya persepsi orang negatif tentang tulisan saya. Oke, baik. Jadi takut punya orang lain punya persepsi buruk terhadap tulisan kamu sehingga kamu nanti sulit untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Namun ibu sangat apresiasi, ibu sangat apresiasi kepada adik Mungsi karena adik Mungsi bisa suka menulis. Tidak semua orang yang bisa seperti itu. Namun adik Mungsi itu kurang percaya diri saja. Nah, bagaimana adik-adik mungkin ada saran atau pendapat yang harus diberikan kepada adik Mungsi supaya adik Mungsi ini dapat mengembangkan potensi yang dia miliki? Bagaimana? Mungkin ada masukan? Kalau dari saya, Ibu, mungkin Mungsi harus bisa lebih percaya diri lagi untuk mengingatkan ke orang-orang tulisannya adik Mungsi, agar orang-orang juga bisa tahu tulisannya adik Mungsi dan adik teman Mungsi, agar orang-orang bisa memberikan apresiasi yang lebih untuk teman Mungsi. Baik. Mungkin ada lagi? Kalau saya sependapat dengan teman-teman. Bagaimana, ada lagi? Kalau saya sependapat dengan teman juga. Oke, baik. Jadi ibu setuju juga dengan adik Mungsi ini. Bagaimana adik Mungsi ini dapat bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh adik Mungsi tanpa harus malu-malu dalam membuat tulisan, membuat karya kepada orang lain untuk orang lain bisa membacanya. Nah, adik Mungsi ini harus
percaya diri. Tidak usah memikirkan pendapat orang lain, persepsi orang lain terhadap adik Nungsi, bahwa adik Nungsi telah melakukannya, tulisan adik Nungsi ini jelek, cerita adik Nungsi ini jelek. Tidak usah memikirkan apa yang disampaikan orang lain, karena orang lain tidak merasakan apa yang adik Nungsi lakukan. Adik Nungsi berusaha mencari bagaimana nih topik yang cocok, topik yang keren untuk diangkat masalahnya, untuk dijadikan sebuah buku mungkin, ya toh. Nah, kunci utama adik Nungsi ini harus percaya diri, karena percaya diri ini akan membantu adik Nungsi dalam mengembangkan potensi yang adik Nungsi miliki untuk bisa menjadi seorang penulis. Adik Nungsi mau tidak jadi seorang penulis? Mau yang terkenal atau biasa saja? Ya. Jadi untuk itu adik Nungsi harus lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi yang adik Nungsi miliki. Bagaimana? Ya, saya akan mengembangkan potensi sebaik mungkin. Jadi ibu rasa itu saja sedikit masukan yang ibu berikan kepada adik Nungsi. Ibu merasa semoga kiranya apa yang disampaikan ibu dan teman-teman tadi bisa bermanfaat untuk adik Nungsi, dan adik Nungsi juga bisa pulang dari konseling ini merasa percaya diri. Ingat, harus tidak usah memperdulikan persepsi buruk orang lain terhadap hasil karya yang adik Nungsi buat. Intinya adik Nungsi sudah buat, harus bisa dapat percaya diri, bisa mengembangkan potensi untuk jadi seorang penulis. Nah, selanjutnya ibu berikan kepada adik Nungsi, mungkin dapat menyimpulkan apa yang disampaikan ibu hari ini. Kesimpulan dari saya mendapat dari teman-teman dari sini, bahwa saya harus mengembangkan potensi saya, dan jika ingin menjadi penulis yang hebat, saya harus percaya diri. Oke, baik. Jadi itu tadi sedikit masukan dari ibu untuk Nungsi. Ibu berharap sekali semoga adik Nungsi pulang dari konseling kelompok hari ini nih, adik Nungsi tuh bisa dapat mengembangkan potensi yang adik Nungsi miliki. Jadi ibu rasa mungkin permasalahan dari adik-adik ini ibu rasakan sama, tapi yang paling perlu diatasi ini adalah adik Nungsi. Jadi ibu harap pada pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin masalah adik Boni mungkin, terus akan kita bahas mungkin adik Gina, adik Esti, adik Evonia, dan adik Sarakia. Mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kan kita membahas masalah dari adik Nungsi ini. Nah, ibu rasa cukup sampai di sini, dan mungkin ibu juga harus mengajar juga, harus melakukan bimbingan kepada adik-adik dan kalian. Nah, semoga apa yang disampaikan ibu ini bermanfaat untuk adik-adik, dan adik-adik dapat mempraktekkan dalam kehidupan adik-adik. Ibu rasa itu saja, mungkin satu orang bisa memimpin kita di dalam